Halo, selamat datang kembali teman-teman. Selamat datang di channel Cak Krisnau Art. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus if. Apa sih rumus if itu? Sebelum kita memulai, kita perlu penjelasan sedikit ya mengenai fungsi if dalam Excel. Fungsi if dalam Excel digunakan untuk menentukan nilai dari sel tertentu dengan sebuah syarat. Nah, misalkan seperti ini. Kita di kolom ini punya A dan di kolom ini punya A. Syaratnya seperti ini. Syaratnya A dan bukan A. A adalah A atau A itu bukan A. A bisa bukan A berarti bisa B, bisa C, bisa D atau bisa apa saja ya. Syaratnya yang pertama adalah A dan bukan A. Nah, misalkan di sini, sorry, A. Misalkan kolom B2 apakah sama dengan kolom C2? Apabila sama maka dia akan menghasilkan nilai true. A dan bukan A ya. Jadi kalau di sini A maka dia akan menghasilkan nilai true. Kalau di sini misalkan 6 A dan bukan A berarti dia akan false ya. Nah, logika dasarnya seperti ini. Logika dasarnya seperti ini. A dan bukan A. Artinya di sini harus selain A, itu bisa apapun ya. Oke. Eh, kita coba praktek ya dengan sebuah data ya agar lebih mudah ya karena Excel adalah ilmu praktek, nggak bisa hanya teori. Oke, kita copy dulu datanya. Kita copy dulu ke file baru. Kemudian ada target. Nah, di sini kita punya data sales 1 sampai 10 dengan jumlah penjualan sesuai dengan pada kolom B ini 75, 80, 91 dan seterusnya ya. Nah, syarat yang ditentukan adalah eh, target 75. Di atas 75 dia berarti mencapai target dan di bawah itu dia tidak mencapai target. Berarti A dan bukan A. A-nya bisa kita pilih. Yang penting adalah kita sudah menentukan syaratnya ya. Syaratnya adalah di atas 75 maka dia target. Di bawah 75 dia tidak target. Jadi gini, di atas 75 target, selain di atas 75 berarti kurang dari 75 ya, tidak target. Ini ya, ini adalah logikanya. Oke, kita coba ya. Kita klik sama dengan if kurung buka logical testnya ya. Logical testnya adalah jika B2 lebih besar dari 75 maka dia tanda petik ya target. Oke, value if true ya. Dan kalau tidak lebih besar dari 75 maka dia tidak target. Tutup, kita enter. Nah, kenapa 75 tidak target di sini? Logikanya ini kita tinggal tentukan apakah 75 itu nilai 75 itu masuk target atau tidak. Misalkan nilai 75 itu kita kategorikan sebagai masuk target, maka kita tinggal tambahkan sama dengan pada logikanya. Oke. Oke ya. Tapi kalau nilai 75 tidak ingin kita masukkan dalam kategori target, kita hilangkan. Artinya 76 atas dia yang target, sedangkan 75 dia tidak target. Nah, di sini kita masukkan 75 sebagai target ya, kita tambahkan tanda sama dengan. Oke. Sekarang kita coba kita copy ke bawah. Nah, nilai 68 dia tidak target karena dia di bawah tidak lebih besar dari 75. 71 tidak target karena dia tidak lebih dari 75. Sedangkan 86 target karena dia lebih dari 75. Nah, ini ya.
Logikanya di sini, nilai jika terpenuhi, nilai jika terpenuhi, nilai jika tidak terpenuhi. Oke, if pertama ya. Terus di kolom sebelahnya lagi kita bisa mencoba. Jika di sini mencapai target, maka dia mendapat bonus. Jika di sini dia tidak mendapatkan target, maka tidak bonus. Berarti logikanya adalah jika target, maka dia akan dapat bonus. Selain target, ini kita katakan selain ya, karena nanti yang kata-kata tidak target pun akan masuk ke dalam kategori yang tidak di luar target ya. Selain target, tidak bonus. Ya, ini maksudnya tidak target ya. Oke, ini logika ya. Logikanya adalah jika target, maka dia akan mendapat bonus. Jika dia tidak target atau di luar target, maka dia mendapat tidak mendapat bonus. Nah, oke, rumusnya seperti ini. Kita ketik if kurung buka C2 sama dengan, karena ini teks harus pakai tanda petik ya. Target logikanya, maka jika C2 sama dengan target, maka ada, jangan lupa tanda petik ya, bonus, tutup tanda petik karena dia teks. Jika di luar target, maka tidak bonus. Tutup. Nah, di sini yang target akan mendapat bonus. Kita klik ya. Klik 2 kali di sini ya. Yang tidak mendapat target, maka dia tidak mendapat bonus. Oke. Sampai di sini perlu dipahami ya. Jadi fungsinya adalah logika pertama, jika terpenuhi, nilai jika tidak terpenuhi. Sama. Ini logikanya. Logikanya adalah jika C2 sama dengan target, maka nilai terpenuhi adalah bonus. Jika tidak terpenuhi, maka tidak bonus. Oke, kita beralih ke data berikutnya ya. Di sini kita sudah mencoba dengan data angka lebih besar dan lebih kecil. Di sini dengan teks kita coba pakai data jam ya. Bagaimana, karena data perhitungannya nanti berbeda ya. Oke. Saya copy di sini. Nah, di sini ada data siswa. Di sini ada jam masuk. Di sini kita ingin tahu siswa itu terlambat atau tidak. Dengan kategorinya, jika lebih dari jam 8, maka dia terlambat. Jika kurang dari jam 8 atau tidak lebih dari jam 8, maka dia tidak terlambat. Oke, kita coba ya. Kita mulai langsung aja. Sama dengan if, kurung buka. Kita masukkan ke H2. Lebih besar dari, karena ini jam, kita perlu format khusus ya. Time, kita pilih jam, menit, detik, kurung tutup, koma, kategori jika dia benar, maka dia terlambat. Lebih dari jam 8 ya, dia terlambat. Kategori jika dia tidak benar, tidak terlambat. Enter. Nah, ya, kita klik 2 kali, kita lihat. Jam 8 dianggap tidak terlambat, jam 8 lebih 2 terlambat, jam 8 lebih 15 terlambat, jam 8 kurang atau jam 7.48 dia tidak terlambat, dan seterusnya ya. Jam 7.52, jam 8 lebih 5 dia masuk terlambat. Logika sederhananya adalah seperti ini. Jika siswa ini masuk jam 8, lebih dari atau dan lebih dari jam 8, maka dia terlambat. Artinya lebih dari jam 8 ya. Jam 8,1, jam 8:1 menit, jam 8:2 menit, dan seterusnya. Dia akan terlambat. Tapi jika dia kurang dari atau tidak sama dengan logika ini, maka dia masuk kategori tidak terlambat. Jam 7.44 tidak masuk dalam kategori ini ya, karena itu dia dikatakan tidak terlambat. Oke.
Oke, untuk memperkaya materi kita coba lagi dengan data baru ya. Ya, kali ini datanya sedikit lebih kompleks ya. Oke, saya ada data ini. Ya, supaya kelihatan ya. Kita adik sini ya, tengah. Oke. Nah, di sini ada data pembeli dan ada pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Di sini ada kolom diskon, setelah diskon. Nanti kita coba secara langsung ya, secara langsung uh, bertumpuk ya. Oke, sorry, variasi dari if-nya ya. Oke, diskon di sini, logikanya kita pakai seperti ini. Jika pembayaran lebih dari 80.000, maka dia mendapat diskon 5% ya. Jika tidak lebih dari 80.000, artinya tidak mendapat diskon ya. Jika lebih dari 80.000 pembayaran di sini dia akan mendapat diskon 5%. Jika tidak lebih dari 80.000 dia tidak mendapat diskon. Nah, bagaimana menerapkan logika ini ke dalam rumus ini? Nah, kita ikuti ini ya. Sama dengan if jika M2 lebih besar dari 80.000, maka M2 dikali 0,05 ya. M2 dikali 0,05 artinya 5% ya. Jika dia nilainya lebih dari 80.000. Jika tidak, maka akan dia bernilai 0. Oke, muncul diskonnya 46.000. Sorry, 4.600 ya. Kita klik 2 kali. Nah, jika dia kurang dari 80.000, dia tidak mendapat diskon, mendapat diskon. Oke ya. Oke, bisa dipahami ya. Di sini sampai di sini ya. Nah, ini setelah mendapat diskon ya. Setelah mendapat diskon, pembeli itu harus membayar berapa sih? Otomatis kan jumlah yang harus dibayarkan dikurangi dengan nilai diskonnya. Di sini bisa kita masukkan langsung aja rumusnya. Pembayaran dikurangi diskon. Oke, klik 2 kali langsung di sini ya. Klik 2 kali langsung. Oke, selesai. Nah, ini kita menggunakan dua kolom. Jadi, kolom nilai diskon dan kolom pengurangannya. Jadi, ini adalah pembayaran akhir yang harus dibayar oleh pembeli atas pembeliannya di sini. Nah, pertanyaannya, bisa tidak dua rumus ini kita satukan? Bisa. Pertanyaan adalah seperti ini ya, kita ikuti pelan-pelan ya. Logika pertama adalah, rumus pertama adalah logika jika di M2 ini lebih dari 80.000, dia mendapat diskon 5%. Rumus kedua, jumlah pembayaran dikurangi diskon. Kita akan mengkombinasikan kedua rumus ini ya. Oke. Sama dengan if logika pertama ya, lebih dari 80.000, maka dia mendapat ya. Sorry. Gini ya, if ini lebih besar dari 80.000, maka kita kembali M2, maka M2 dikurangi dengan M2 dikali 0,05% ya. Jika M2 lebih dari 80.000, maka M2 dikurangi M2 dikali 0,05%. Artinya, jika M2 lebih besar dari 80.000, maka M2 dikurangi dengan 10% dari nilainya itu.
Jika tidak, maka langsung saja sama dengan M. Kita coba ya. Oke, kita klik 2 kali di sini. Nah, kita langsung jadi tanpa perlu kita koreksi dulu ya. Kita koreksi dulu ya. Apakah benar atau salah ya rumusnya ya. Kita totalkan. Oke, nilainya sama ya. Oke. Nah, jadi rumus if ini bisa kita combine dengan fungsi rumus lain ya. Salah satunya adalah rumus ini ya. Nah, jadi tanpa perlu kita bantuan kolom ini, kita sebenarnya bisa langsung mengalihkan jumlah diskon dikurang jumlah pembayaran dikurangi jumlah diskon yang harus dibayarkan oleh pembeli. Nah, ya, sampai di sini mudah dipahami kan teman-teman? Pada video lain kita coba akan membahas rumus if yang dikomunikasikan dengan berbagai rumus. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat bertemu kembali di video berikutnya.